Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia. Terutama diberikannya kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Semoga nikmat ini selalu terjaga dan terpelihara hingga sampai ajal menjemput kita, sehingga kita dapat menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat, kerabat, dan juga para dzurriyyat beliau, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang baik dan bahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan materi dakwah tentang syukur. Kata-kata syukur adalah merupakan kata yang lazim dan sering kita dengar, dan bahkan mungkin sering kita ucapkan. Namun barangkali kita masih belum tahu dan mengerti apa itu arti kata syukur. Kata syukur berdasarkan pendapat ulama, di antaranya Al-Imam Raghib Al-Isfahani di dalam kitabnya Mufradat fi Gharibil Quran mengatakan bahwa arti syukur itu adalah gambaran dalam benak tentang nikmat, lalu mengungkapkan nikmat itu ke permukaan. Adapun menurut Dr. Quraisy Shihab, bahwa syukur itu adalah berasal dari bahasa Arab, dari kata syakara yang artinya membuka. Lawan dari kata membuka adalah menutup. Dalam bahasa Arab disebut dengan kafara. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa arti syukur itu adalah rasa terima kasih kepada Allah. Kesimpulannya, bahwa syukur itu artinya adalah rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikannya, lalu menggunakan nikmat itu sesuai dengan keinginan si pemberi nikmat atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kita menjadi tahu dan mengerti bahwa syukur itu tidak hanya sebatas ucapan. Dengan kita mengetahui arti dan definisi syukur itu sendiri, sehingga kita dapat mengucapkan kata syukur juga dibarengi dengan pemahaman terhadap maknanya itu sendiri. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa dan bagaimana kedudukan perbuatan syukur itu sendiri di dalam Islam? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas dan tegas
menyuruh kita, memerintahkan kita untuk berlaku syukur. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah, maka hendaklah kamu mengingat aku, kata Allah. Niscaya aku akan mengingat kamu. Dan hendaklah kamu bersyukur kepadaku. Dan jangan ingkar terhadap nikmatku. Ayat ini dengan tegas dan jelas memberikan perintah kepada kita bahwa agar kita senantiasa melakukan perbuatan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu وهنا على وهن وفصاله في عامين واشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul azim. Artinya, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kamu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dengan jelas bahwasanya bersyukur itu tidak hanya kepada Allah, tetapi juga bersyukur kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita yang telah melahirkan kita dan yang telah memelihara kita dan membesarkan kita hingga sampai saat ini. Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan dalam buku beliau Tafsir Al-Misbah mengenai ayat 14 dari surah Luqman ini. Beliau menjelaskan bahwasanya perbuatan baik kepada kedua orang tua itu menempati urutan kedua setelah menyembah Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Lalu mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Jawabannya adalah sangat sederhana dan simpel. Karena kita telah menerima berbagai macam nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan bahwa selama ini kita menerima nikmat itu begitu banyak dan tidak terhingga, sehingga kita tidak mungkin bisa menyebutkannya satu persatu. Sebagaimana yang telah Allah tandaskan di dalam surah An-Naml ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Kata Allah, dan sekiranya kamu ingin mencoba menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan pernah dapat menghitungnya. Dengan demikian, cukuplah sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita hanya beberapa nikmat saja untuk menjadi pengingat buat kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Apa nikmat-nikmat yang Allah ingatkan kepada diri kita itu?
Hal ini termaktub di dalam surah An-Naml ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim. Yang artinya, Allah mengeluarkanmu dari rahim ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati pada dirimu. Semoga kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Demikianlah, ada paling tidak di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita beberapa nikmat di antara nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita, yaitu nikmat bahwa kita telah dilahirkan dari rahim seorang ibu. Yang kedua, kita dilahirkan dalam keadaan tadinya tidak mengetahui apa-apa, namun sekarang di umur dan usia kita yang sudah dewasa, kita sekarang menjadi orang yang mengetahui dan berpendidikan, orang yang mempunyai pengetahuan, orang yang memiliki kecerdasan. Semua ini tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa setelah Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, lalu Allah jadikan pendengaran, dan pendengaran itu sampai saat ini, sampai umur kita sudah dewasa, sampai kita menjadi orang tua, pendengaran itu masih kita nikmati. Hal ini merupakan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup sampai di situ. Allah pun juga menambahkan, selain dari nikmat pendengaran yang Allah berikan kepada kita di waktu kita dilahirkan itu, di waktu kita masih bayi itu, Allah juga memberikan kepada kita selain pendengaran adalah berupa penglihatan. Sehingga kemudian kita dapat menikmati penglihatan alam ini, dapat memandang alam ini, dapat menikmati pemandangan alam ini dengan nyaman. Itu karena nikmat dari penglihatan yang Allah berikan kepada kita. Terakhir, Allah sebutkan di dalam ayat tersebut, nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah diberikannya kepada kita, yaitu hati. Fuad itu adalah hati yang bisa berpikir, yang bisa mencari kebenaran, dan bisa melihat kepada kebenaran yang hakiki. Seandainya manusia tidak diberikan hati, maka niscaya kehidupan kita ini tidak akan tenang dan tentram. Adanya kedamaian, adanya ketentraman, itu oleh karena adanya hati yang benar. Hati yang benar tersebut adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ditutup oleh Allah dengan kalimat la'allakum tashkurun. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut maksudnya agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Demikianlah tausiah atau dakwah ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua dapat menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.